Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, setiap orang pasti harus menghadapi kematian. Berarti mau siap atau tidak siap, mau setuju atau tidak setuju, pada dasarnya setiap orang pasti mati. Dan apa itu kematian? Sebetulnya tidak perlu repot-repot kita mendefinisikan. Kematian itu adalah ketika rumah kita sudah jadi. Jadi Yesus bilang gini, aku naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali untuk menjemput kamu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu akan berada sampai selama-lamanya. Artinya aku naik ke sorga, aku menyediakan rumahmu, dan ketika rumah itu sudah jadi, kita akan dijemput. Sehingga buat saya, secara sederhana saya bilang, apa itu kematian? Rumah kita jadi. Kalau rumah kita belum jadi, apapun orang rancangkan kepada kita nggak bakal mati. Tetapi kalau rumah sudah jadi, mau jaga kesehatan bagaimanapun, pasti Tuhan panggil kita. Jadi harus kita mengerti ada beberapa konsep yang keliru tentang kematian. Ada banyak orang pikir, kematian ini kan akhir dari segala-galanya. Makanya kalau ada yang mati, waduh, bisa nangis, jerit-jerit, teriak-teriak, waduh, sampai pingsan-pingsan, karena dianggap adalah akhir dari segala sesuatunya. Tetapi harus saya jelaskan bahwa kematian bukan akhir, karena kematian sebenarnya hanyalah awal dari sebuah kehidupan yang kekal. Dalam kematian manusia sebetulnya hanya pindah alamat. Tinggal sekarang persoalannya di mana kita akan mengakhiri kekekalan kita. Apakah di sorga, rumah Bapa yang kekal bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya, atau sebaliknya di neraka dalam kengerian dan siksaan yang kekal. Yesus memberi jaminan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Artinya kalau kita belum punya kepastian tentang keselamatan kita belum tahu kalau mati kita mau kemana, saya tawarkan dalam program yang berbahagia ini, Yesus dapat memberi jaminan buat kita. Karena Alkitab berkata, karena begitu besar kasih akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal Tuhan kita, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Jadi konsep yang keliru tentang kematian, bahwa kematian adalah akhir. Yang kedua, bahwa kematian adalah bukti Allah tidak mengerjakan mujizat. Bayangkan pendeta, saya berdoa untuk papa saya berdoa untuk mama saya supaya ada mujizat, tetapi akhirnya justru kematian yang terjadi. Kematian bukan bukti bahwa mujizat tidak terjadi, tetapi kematian adalah bukti bahwa Allah punya jalan yang mungkin berbeda dengan kita, tetapi yang pasti Dia tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Karena orang yang mati adalah orang yang terima mujizat. Dia bebas dari penderitaan dan dia masuk di dalam kekekalan. Haleluya. Yang ketiga, saya pelajari konsep yang keliru tentang kematian, bahwa kematian bukan hanya akhir, kematian bukan hanya bukti bahwa Allah tidak mengerjakan mujizat, tetapi seringkali dalam konsep yang keliru orang berpikir bahwa kematian membawa pada dunia kesempurnaan, sehingga dapat terus berhubungan dengan yang hidup. Sehingga ada banyak orang pikir, kalau saya mau ujian, saya minta sama opak saya yang sudah mati, kan opak sekarang sudah sempurna. Salah, saudara-saudara. Sehingga ada banyak orang kalau Natalan malah pergi ke kuburan. Ada banyak orang kalau tahun baru malah pergi ke kuburan minta berkat dari opa. Mau kawin minta berkat dari
dari Oma. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan bilang itu bodoh, itu menyesatkan, karena yang mati dan yang hidup sudah tidak berhubungan lagi. Bodoh kalau kita yang hidup masih terus berhubungan dengan dunia orang mati. Itu hanya adat istiadat yang menipu, menghancurkan dan menjerumuskan hidup kita. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, buang segala adat istiadat yang menghancurkan kita, yang bertentangan dengan firman. Karena Alkitab berkata yang hidup sudah tidak ada hubungannya lagi dengan yang mati. Dan yang keempat, apa konsep yang keliru tentang kematian? Bahwa kematian sebuah misteri ketidakjelasan. Berarti kita belum tahu apapun tentang kematian. Saudaraku, Paulus berkata begini, aku mau kamu tidak bingung dengan hal-hal kematian. Kenapa? Di dalam Kristus semuanya jelas. Seorang yang meninggalkan dunia ini adalah seorang yang langsung ada di pangkuan Abraham. Di sini ada tangisan perpisahan, di sana ada nyanyian penyambutan. Karena itu sebagai orang percaya saya mau ingatkan, setiap kita pasti mati. Orang-orang di sekitar kita bisa mati, tetapi yang pasti hadapi kematian dengan cara yang benar, karena Kristus menjadi jaminan kehidupan kekal buat kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang menghadapi kematian. Karena pada dasarnya setiap kita pasti mati, tetapi di dalam Kristus kita tahu menghadapi kematian dengan cara yang tepat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang menghadapi kematian, kita mau sama-sama belajar dari Kejadian 49. Kejadian 49 ayat yang ke-29, Kejadian 49 ayatnya yang ke-29. Terus akan kita kupas sampai pasal 50 ayat yang ke-14. Kejadian 49 ayat 29 sampai Kejadian 50 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop, Yakub meninggal dan dikuburkan. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Di situ dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya, di situ dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan disitulah juga dikuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekat muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya. Sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi. Dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Fir'aun, jika sekiranya aku mendapat kasihmu, katakanlah kepada Fir'aun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak lama lagi aku akan mati dalam kuburku yang telah aku gali di tanah Kanaan. Disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu izinkanlah aku pergi ke sana supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali. Lalu berkatalah Fir'aun, pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Fir'aun, para tua-tua dari istananya dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta sisi rumah Yusuf juga, saudaranya dan sisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iringan-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goren Haatad yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Haatad itu, berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Misraim, yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankan kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Nah, saudaraku yang kasih dalam
dalam Tuhan. Saudara bisa lihat bagaimana kematian menjemput Israel atau Yakub di sini. Dan perlu kita jelaskan bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya. Pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi kematian dengan benar? Yang pertama, menyadari bahwa kematian bukan akhir. Karena adalah bodoh untuk berpikir bahwa kematianlah akhir. Kematian justru adalah awal dari sebuah kehidupan di dalam kekekalan, awal kehidupan bersama dengan Kristus. Sehingga yang kedua, kalau kita menyadari kematian, maka kita harus sadar bahwa kematian adalah jembatan untuk kekekalan. Satu-satunya jalan menuju pada kekekalan adalah kematian. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, jangan bodoh. Masalah seberat apapun, jangan bunuh diri. Karena saya berani katakan bahwa bunuh diri adalah jalan tol menuju neraka. Dan juga saya mau ingatkan kepada setiap saudara, jangan pernah mati dan dibakar. Dan juga orang-orang tua lanjut usia, saya sebagai hamba Allah mengingatkan kepada setiap saudara, jangan pernah pesan sama cucu-cucu, nanti kalau opa mati bakar saja. Karena kita kan orang susah, janganlah bikin repot orang. Jangan saudara, bahwa orang yang matinya dibakar itu adalah tanda kehancuran dan kegagalan serta tanda penghinaan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, walaupun kita mati, tubuh kita tetap tubuh yang mulia karena akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Karena itu ingat, yang pertama, kematian bukan akhir. Yang kedua, kematian adalah jembatan untuk kekekalan. Karena itu jangan dibakar, biarkan dari tanah kembali ke tanah. Lalu yang ketiga, menyadari bahwa kematian adalah saat untuk menerima mahkota. Oh saudaraku, orang percaya yang ada dalam Kristus, kematian adalah saat dia menerima upah mahkota yang tersedia bagi kita yang setia. Haleluya. Dan yang keempat, harus kita mengerti tentang kematian, bahwa menghadapi kematian dengan benar, menyadari bahwa kematian adalah hak prerogatif mutlak dari Tuhan. Berarti tidak perlu dipersoalkan kenapa mujizat tidak terjadi. Tuhan sudah tahu yang baik. Kematian itu lebih baik buat yang pergi. Memang buat yang tinggal kadang-kala menyedihkan, tetapi hak prerogatif Tuhan. Tuhan yang tahu yang tepat. Biar kehendak Tuhan jadi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus juga melalui program ini saya mau doa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, atau setiap saudara yang mungkin hari ini sedang menghadapi orang-orang yang kita kasih dan menghadapi kematian. Saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, anugerah kasih karunia berkat kuasa Tuhan boleh mengalir. Bahkan setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada, yang mungkin hari-hari baru saja menghadapi kematian, masih hatinya dikuasai oleh kesedihan, hamba berdoa di dalam nama Yesus ada kekuatan, ada damai, ada penyerahan mutlak kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.